Karena ditunggu perempuan itu tak kunjung hentikan tangisnya, sedang sepasang tangannya terus saja merekap wajahnya. Akhirnya si orang tua mengeluarkan suara mendeham beberapa kali. Suara tangisan serta merta berhenti. Dua tangan yang menutupi wajah diturunkan. Raja Obat terkesigap. Orang yang menangis itu ternyata seorang dara berparas cantik sekali. Sebaliknya, si gadis tampak terkejut. Seperti ketakutan, dia beringsut mundur. Dua matanya yang bagus tapi sembab memandang besar-besar. Seumur hidupnya Raja Obat alias Pangeran Soma belum pernah melihat gadis secantik ini. Apalagi selama 70 tahun dia hidup menyendiri di Pulau Batu Merah. Sekalipun usianya sudah 100 tahun lebih, namun kewajaran dirinya sebagai seorang laki-laki melihat gadis yang begitu jelita tak bisa disembunyikannya. Untuk sesaat orang tua ini terpana. Anak gadis, kau tak usah takut. Walau tampangku seram dan belang sebelah, tapi aku bukan orang jahat. Bukan juga setan yang hendak mengganggumu. Kau siapa? Tanya sang dara dengan suara gagap. Bayangan ketakutan masih melekat di wajahnya. Mengapa malam-malam begini berada di tempat ini? Aku hanya seorang tua yang malang. Nasib diri membawaku ke tempat ini. Aku mencari makam seseorang tapi tidak kutemukan. Makam siapa? Istrimu? Anakmu atau cucumu? Raja Obat tersenyum rawat. Aku tak pernah punya istri, jadi tak punya anak apalagi cucu. Raja Obat bertanya. Kau sendiri siapa? Mengapa malam-malam begini berada di perkuburan? Makam siapa yang kau tangisi ini? Dan tanahnya masih merah serta bunga-bunga segar yang bertaburan di atasnya. Agaknya makam ini masih baru. Mungkin sekali jenazahnya baru dikuburkan siang tadi. Siapa diriku? Kau tak perlu tahu. Makam yang aku tangisi ini, kau juga tak perlu tahu. Kuharap kau segera pergi saja dari sini. Tinggalkan aku sendirian, biar aku menangis sampai air mataku kering. Anak gadis, mendengar ucapanmu aku bisa menduga kau adalah seorang gadis yang tabah berhati keras. Kedukaan dan kesedihan cepat atau lambat adalah bagian dari setiap manusia. Kehilangan seseorang yang kita kasihi merupakan takdir yang tak bisa dihindari. Namun apakah kedukaan dan kesedihan itu kita inginkan membuat diri kita menjadi sakit dan sengsara? Rumahmu tentu di sekitar sini. Sebaiknya kau pulang saja. Jika hatimu belum puas besok pagi-pagi, kau bisa menyambangi lagi makam ini. Orang tua, aku tidak perlu nasihatmu. Kalau aku sakit atau sengsara, apa pedulimu? Jangankan sakit atau sengsara, mati pun aku mau saat ini juga. Biar aku segera menyusul dirinya. Jika begitu nada ucapanmu, mengertilah aku sekarang. Aku bisa menduga siapa yang dimakamkan di tempat ini. Jangan kau berani berlaku lancang orang tua. Aku tak bermaksud lancang. Maafkan kalau kau menduga seperti itu. Pada dasarnya nasib kita mungkin sama. Sama-sama kehilangan orang yang kita kasihi. Namun kau masih jauh beruntung. Kau masih memiliki makam orang yang kau kasihi. Aku tidak. Sekali lagi ku nasihati, pulanglah. Jangan sampai kesedihan yang berlarut-larut membuatmu sengsara. Kau masih muda. Masa depanmu masih panjang. Selamat tinggal anak dara. Raja Obat alias Pangeran Soma memutar tubuhnya. Langkahnya tertahan ketika di belakangnya si gadis memanggil. Orang tua, tunggu. Sewaktu orang tua itu berbalik, didapatkannya si gadis telah berdiri di samping kuburan. Kupikir semua ucapanmu ada benarnya. Kau adalah orang terakhir yang bersikap baik terhadapku. Kalau aku boleh bertanya, makam siapakah yang tengah kau cari di tempat ini? Aku mencari kubur ibuku. Tapi seperti tadi kukatakan, aku bernasib malang. Aku tidak menemui makam beliau di tempat ini. Hari sudah malam, aku harus pergi. Kemanakah tujuanmu dari sini? Tanya si gadis. Aku sendiri tidak tahu. Aku tak punya saudara, juga tak punya anak. Mungkin aku akan mencari tumpangan untuk tidur malam ini. Kalau terpaksa, aku bisa tidur di mana saja. Rumahku di atas bukit sebelah timur sana, tak jauh dari sini. Kalau kau suka, boleh bermalam di tempatku. Aku tinggal sendirian. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi bagaimanapun juga, kita tak bisa berada satu rumah berduaan sementara kita tidak punya hubungan keluarga. Tidak usah merisaukan hal itu. Aku sudah menganggap dirimu sebagai orang tua atau kakek sendiri. Raja Obat terdiam sesaat. Paras cantik di depannya tersenyum. Semerbak harum bau baju dan tubuh sang dara menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Ketika si gadis memegang lengannya, akhirnya Raja Obat berkata, "Baiklah, aku akan mengucapkan terima kasih atas budi baikmu." Lalu dia melangkah mengikuti gadis berbaju merah itu. Ternyata gadis itu memiliki kepandaian berlari cepat. Kalau saja lengannya tidak dicekal terus, sudah sejak tadi Raja Obat tertinggal di belakang. Seumur hidupnya, baru sekali ini Raja Obat alias Pangeran Soma berjalan seiring dengan seorang gadis cantik. Apalagi sepanjang jalan si gadis selalu memegang lengannya erat-erat. Ditambah wanginya bau tubuh si gadis, orang tua ini merasa seribu bahasa dalam hatinya. Sampai-sampai dalam hati dia menyesali diri sendiri dan membatin, kalau saja aku dilahirkan 70 tahun lebih cepat dan usiaku ini hanya 30 tahun.
Gua batu kecil itu terletak di lereng selatan Gunung Merbabu. Meskipun terlindung oleh pepohonan besar berusia ratusan tahun serta semak belukar lebat, namun jika seorang berdiri di sebuah batu tinggi yang ada di depan gua, maka dia dengan jelas akan dapat melihat keindahan kawasan telaga lereng selatan. Dan jauh di sana menjulang Gunung Merapi dengan puncak tertutup awan kelabu. Pendekar 01 Wiro Sableng untuk beberapa saat lamanya masih berdiri di atas batu tinggi, memandang ke arah Gunung Merapi. Saat bagiku untuk menyelidiki apakah dia berada di sana, membatin murid Sinto Gendeng ini. Lalu dia kerahkan tenaga dalam, dialirkan ke kepala, sepasang matanya dikedipkan 2 kali. Ternyata saat itu dia tengah mengerahkan ilmu kesaktian yang disebut penembus pandang. Mula-mula dia melihat bayangan gelap kelabu perlahan-lahan samar-samar muncul warna putih. Dia sanggup menembus deretan pohon-pohon semak belukar, bebatuan, lalu dia melihat sebuah telaga kecil. Pandangannya diarahkan lebih jauh, samar-samar tampak sebuah bangunan. Lama dia memandang dengan mata tak berkedip, ternyata bangunan itu kosong. Pangeran Keparat itu tidak ada di sana, kata Wiro dalam hati. Hatinya agak lega, namun hanya sesaat. Dia segera ingat. Sejak dia berpisah dengan Raja Obat 8 penjuru angin tempo hari, dia merasa ada seseorang mengikuti perjalanannya. Sebelum menuju langsung ke lereng Gunung Merbabu itu, dia sengaja mengambil jalan berputar-putar. Namun si penguntit masih tetap saja berada di belakangnya. Celakanya, setiap dia berusaha menjebak atau memergoki, orang itu selalu lenyap seolah ditelan bumi. Dia memiliki kepandaian tinggi. Aku harus waspada, membatin Wiro. Murid Sinto Gendeng merasa curiga. Yang menguntitnya saat itu adalah si nenek genit yang berjuluk Iblis Putih Ratu Pesolek, saudara kembar Iblis Tua Ratu Pesolek yang menemui ajal dibunuh Pangeran Matahari di bukit di luar Kartusuro. Sebelumnya, si nenek telah muncul di Pulau Batu Merah. Walau saat itu dia tidak menunjukkan niat jahat, namun siapa tahu diam-diam dia menunggu sampai Wiro berhasil mendapatkan kitab putih wasiat dewa. Wiro sengaja tegak berlama-lama di depan mulut gua, menunggu sampai kakinya pegal dan tak satu makhluk pun yang muncul. Akhirnya dia balikkan diri melangkah menuju mulut gua. Saat itulah terdengar suara krak. Seseorang menginjak ranting kering, kata Wiro dalam hati. Serta-merta pendekar 212 siapkan pukulan sinar matahari seraya cepat berbalik. Serta-merta dia kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan. Dia tidak mau ambil risiko. Kitab putih wasiat dewa yang saat itu ada padanya harus dijaga baik-baik, diselamatkan sebagaimana dia mengamankan nyawanya sendiri. Aku yakin siapapun yang ada penguntit itu pasti mengincar kitab sakti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, diriku bisa celaka dan kitab putih wasiat dewa bisa jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bersembunyi tidak perlu berlaku pengecut. Wujudkan dirimu. Aku sudah tahu kalau kau sejak lama menguntit perjalananku. Wiro tiba-tiba keluarkan suara lantang. Sunyi sejenak, hanya gemas seruannya yang bergaung di lereng gunung itu. Namun sesaat kemudian terdengar suara aneh seperti suara sapi atau binatang digorok. Krak! Kembali terdengar suara ranting kering terpijak. Di lain kejap, semak belukar 8 langkah di hadapan Wiro tersibak. Lalu muncullah satu sosok makhluk luar biasa mengerikan. Sekujur tubuhnya yang hanya mengenakan selai cawat rombeng penuh dengan koreng masih bernanana menebar bau busuk. Sebagian dari tubuh itu hangus kemerahan laksana dipanggang. Bagian perutnya robek besar, usus campur darah membusai menjela-jela. 2 kakinya tidak beda seperti kayu hangus dan hancur di beberapa bagian. Tubuhnya laksana disambung ke bagian dada, tapi tidak begitu pas hingga keadaannya termiring-miring. Tangan kirinya buntung sebatas bahu. Kepalanya paling mengerikan. Wajahnya tidak karuan. Hidung, mulut, dan pipi serta kening hancur. 2 telinga sumplung. Salah satu dari matanya melesat ke dalam, sedang yang satunya membrojol keluar. Tungkuk murid yang Sinto Gendeng menjadi dingin. Mustahil siang bolong begini ada setan atau hantu gunung muncul. Makhluk apa sesungguhnya yang ada di hadapanku ini? Gila. Bukankah Jahanam ini sudah mampus? Tubuhnya tercerai-berai ke dalam air laut kena hantaman pukulan sinar matahariku tempo hari. Jangan-jangan arwahnya yang menjelma jadi setan dan gentayangan hendak menuntut balas. Mendadak Wiro ingat bau busuk itu, juga bekas-bekas koreng yang menjadi hangus. Pendekar 212, kalau kitab putih wasiat dewa kau serahkan padaku, aku akan mengampuni selembar nyawamu. Suara makhluk itu sembar parau. Ketika Wiro memperhatikan lagi, ternyata tenggorokannya robek besar dan hangus. Ada cairan meleleh dari luka di leher itu. Makhluk pembawa bala, bukankah tempo hari kau sudah mampus dengan tubuh dan kepala terkutung-kutung? Makhluk menyeramkan yang memang adalah makhluk pembawa bala. Adanya menyeringai mengerikan, mulutnya yang hancur bergoyang-goyang, sedang bola matanya yang membrojol bergerak begundal gandil. Dia keluarkan suara tertawa menggidik. Jangan mengira dengan kesaktianmu kau bisa membunuh siapa saja. Di luar langit masih ada langit lain. Buktinya kau saksikan sendiri, aku masih hidup, berhasil mengejarmu sampai ke lereng Merbabu ini dan meminta kau menyerahkan kitab putih wasiat dewa itu. Suara tawa makhluk pembawa bala tercekik. Lalu dia ulurkan tangan kanan yang penuh luka koreng, luka bakar serta hangus. Kitab itu, lekas serahkan. Aku tahu kitab itu ada padamu. Makhluk pembawa bala menyentak. Sayang kau datang terlambat, menjawab Wiro. Apa maksudmu? Setan gunung lebih dulu merampas kitab sakti itu dan melarikannya ke langit.
Kalau kau benar mempunyai kemampuan di atas langit, masih ada langit, silahkan kau susul ke langit sana. Jahanam, kau berani mempermainkan diriku. Putus jawabmu, teriak makhluk pembawa bala marah sekali. Tangan kanannya yang hangus hancur tiba-tiba berkelebat cepat ke arah dada pendekar 212. Murid Sinto Gandang sejak tadi memang sudah berwaspada melompat mundur 3 langkah sambil hantamkan tangan kanannya, sinar putih panas menyilaukan berkiblat. Inilah kedua kali pendekar 212 Wiro Sableng melepaskan pukulan sakti sinar matahari untuk menghantam makhluk pembawa bala. Pertama kali dulu waktu di Pulau Batu Merah. Tubuh makhluk pembawa bala mencelat hancur berantakan. Wiro masih belum bisa mengerti bagaimana makhluk itu masih hidup dan muncul kembali walau dalam keadaan morat-marit mengerikan. Pukulan sinar matahari, apa hebatnya? Teriak makhluk pembawa bala mengejek. Kurang ajar. Jangan harap tubuh bisa bersambung kembali, teriak murid Sinto Gandang dengan lipat gandakan tenaga dalamnya, sehingga keadaan di depan gua menjadi terang benderang, panas dan menyilaukan. Beberapa pohon patah bertumbangan dan hangus, semak belukar dan 2 gundukan batu gunung hancur lebur. Semua berubah hitam hangus, namun makhluk pembawa bala tidak kelihatan. Gila, sudah mampus atau bagaimana dia? Pikir Wiro sambil memandang berkeliling. Kalau mampus, mengapa tak terdengar jeritanya? Hancur tubuhnya juga tidak kelihatan. Ketika Wiro memandang ke bawah, hatinya tercekat. 6 langkah di hadapannya terlihat sebuah lubang besar permelukan tangan. Lubang itu tadi tidak ada. Wiro mendekati sambil siapkan pukulan lagi sinar matahari di tangan kanannya. Mendadak dari dalam lubang terdengar suara tawa bergetak. Lalu sengonjong-konyong muncul satu kepala makhluk pembawa bala. Jahanam, belum mampus dia rupanya. Secepat kilat pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari. Cahaya panas terang menyilaukan kembali berkiblat di tempat itu. Tanah terbongkar dalam menghitam. Kepala makhluk pembawa bala tidak kelihatan. Wiro melompat ke arah lubang yang tadi tertutup oleh timbunan hancuran tanah dan bebatuan. Sekonyong-konyong di belakangnya terdengar satu suara tawa keras tapi sember. Suara tawa makhluk pembawa bala. Wiro berpaling dan jadi melegak. Dari sebuah lubang di tanah perlahan-lahan tampak muncul ke atas kepala makhluk pembawa bala. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera sergap dan hantamkan satu tendangan. Terdengar tendangan keras, murid Sinto Gandang tepat menghantam kepala makhluk pembawa bala. Pipi sebelah kiri lengkah, bola mata yang membrojol mencelat mental entah kemana. Makhluk itu belum menemui ajal. Untuk beberapa saat kepala yang muncul dari lubang di tanah bergoyang-goyang, sedang di mulutnya yang hancur mengumbar suara tawa sember. Jahanam, maki pendekar 212. Walau ada rasa ngeri, namun amarah lebih menguasai dirinya. Sekali lihat saja kepala makhluk pembawa bala itu siap untuk dicengkramkan lalu dipuntir. Namun sosok tubuh berkelebat mendahului. Angin yang keluar dari tubuh orang ini membuat gerakan Wiro agak tertahan. Dalam waktu bersamaan, satu tangan putih halus dan mulus melesat menusukkan sepotong kayu panjang. Tras! Batangan kayu itu menancap amblas sampai setengahnya ke batok kepala makhluk pembawa bala. Darah muncrat dari hidungnya yang kerumpung, telinganya yang sumplung, sepasang matanya yang hanya tinggal rongga, dan juga dari mulutnya hancur serta tenggorokannya yang robek. Dalam keadaan tersentak kaget, Wiro cepat palingkan kepala. Saat itulah dia mendengar satu suara tawa merdu. Kukira gadis yang aku rindukan selama ini, ternyata dia, ujar Wiro dengan mulut ternganga dan masih belum surut kagetnya. Murid Sinto Gandang pulang balik garuk-garuk kepala. 2 langkah di hadapan Wiro berdiri berkacak pinggang seorang gadis jelita mengenakan baju panjang hitam berbunga-bunga putih. Sikapnya genit sekali, sebentar-bentar pinggulnya digoyangkan dan lidahnya merah dipermainkan membasahi bibirnya. Wiro segera mengenali siapa adanya gadis ini, yakni nenek aneh yang berjuluk Iblis Putih, Ratu Pesolek, yang tempo hari muncul di Pulau Batu Merah. Pendekar 212 keluarkan siulang sang darah tersenyum lebar. Sobatku cantik jelita, tegur Wiro. Kalau kemunculanmu menolong diriku dan makhluk pembawa bala itu, sungguh aku sangat berterima kasih. Si gadis yang bentuk aslinya sebenarnya adalah seorang nenek keriput berdada mencorong, tertawa cekikikan lalu berkata, pertolonganku belum tuntas. Nyawamu masih terancam. Lihat ke lubang. Wiro cepat putar kepalanya ke arah lubang. Saat itu, dilihatnya kepala yang ditancapi batang kayu dari makhluk pembawa bala tiba-tiba melesat keluar dari lubang. Didahului raungan keras, sekujur tubuhnya menyusul melesat keluar dari dalam lubang. Sesaat, makhluk meringat itu tegak sempoyongan. Dari tenggorokannya yang robek keluarkan suara menggombor berkepanjangan. Setindak demi setindak, dia melangkah mendekati pendekar 212 sambil tangan kanannya menggapai-gapai berusaha memegang dan mencabut batang kayu yang menancap di batok kepalanya. Makhluk pembawa bala berhasil menyentuh batang kayu, namun sebelum dia sempat mencabut kayu dari samping kiri, gadis itu berkelebat menyambar tangan kanannya. Lalu terdengar suara krek. Makhluk pembawa bala meraung keras. Sewaktu itu tangan kanannya dipuntir patah lalu dibetot lepas di persendian bahunya. Kini makhluk itu tidak lagi memiliki tangan baik kanan maupun kiri. Perempuan iblis, hati-hati kau, kematianmu sudah kugurat di neraka. Si gadis tertawa panjang mendengar ucapan makhluk pembawa bala itu. Belum mampus rupanya kau sudah jalan-jalan ke neraka. Lebih bagus, lebih cepat minggat dari sini.
mencari pertolongan agar ada yang bisa mencabut kayu yang ada mengancap di kepalamu itu. Perempuan jahanam, tunggu pembalasanku. Habis berteriak keras dan sesambar malu pembawa bala putar tubuhnya dan berkelebat lenyap. Sobatku cantik, aku berterima kasih atas pertolonganmu, berkata Wiro sambil menjura. Namun dia sengaja menjaga jarak karena belum dapat menerka apa maksud kehadiran iblis putih Ratu Pesolek kali ini. Si gadis dilihatnya membuka mulut hendak mengatakan sesuatu. Pendekar Dosa Tua cepat mendahului. Ada satu hal yang tidak tahu aku mengerti. Sebagai orang rimba persilatan yang jauh berpengalaman, mungkin kau bisa menerangkan. Yang kau tanyakan menyangkut diriku atau apa? Balik bertanya iblis putih Ratu Pesolek. Menyangkut makhluk jahanam tadi, sahut Wiro. Apa yang kau ketahui? Jika aku bisa menjawab, lantas apa imbalan yang bisa kau penuhi? Mendengar ucapan orang, Pendekar Dosa Tua jadi merinding. Gila, kalau dia minta imbalan agar aku melayaninya, celaka diriku. Walau di luar dia kelihatan gadis mulus-mulus ini rupa, tapi di dalam aku sudah tahu, kata Wiro dalam hati. Mau tak mau dia jadi urungkan niat dan bertanya. Melihat si pemuda terdiam, gadis itu tertawa panjang. Baiklah, kau boleh bertanya. Aku tidak akan meminta imbalan apa-apa. Murid Eyang Sitogondeng jadi lega. Waktu di Pulau Batu Merah tempo hari, aku telah menghajar orang itu dengan pukulan sakti. Tubuhnya mencelat di udara dalam keadaan tercerai-berai dan masuk ke laut. Jelas-jelas pasti riwayatnya sudah tamat saat itu. Tapi bagaimana tahu-tahu dia muncul lagi? Apa yang tadi itu bukan sosok lahirnya, tapi jelmaan arwahnya yang gentayangan? Atau dia jadi setan? Kau pernah mendengar orang yang punya ilmu kesaktian disebut kebal tanah? Tanya iblis putih Ratu Pesolek yang menjelma sebagai seorang gadis cantik itu. Wiro gerengkeng kepala. Aku pernah mendengar ilmu kebal tanah itu, namun belum pernah menyaksikan sendiri. Katanya, orang yang memiliki ilmu kebal tanah, walau tubuhnya hancur berkeping-keping, kepalanya putus, anggota badannya tanggal, tapi begitu salah satu bagian tubuhnya yang hancur jatuh dan bersentuhan dengan tanah, secara ajaib tubuhnya akan kembali bersatu. Dia akan hidup lagi walau sambungan tubuhnya tidak karuan dan mengerikan. Jadi makhluk pembawa bala tadi memiliki ilmu kebal tanah itu? Tanya Wiro pula. Si gadis gelengkan kepala. Dia memiliki jenis ilmu kesaktian lain, disebut ilmu kebal air. Kalau tubuhnya hancur lalu ada tersentuh air, tubuh itu akan bergabung dan dia kembali hidup. Ingat, waktu kau memukulnya sampai hancur di Pulau Batu Merah. Wiro mengangguk. Aku mengerti sekarang. Begitu potongan tubuhnya menyentuh air, dia hidup kembali, muncul dalam keadaan lebih mengerikan. Ilmu gila. Tapi kurasa dia masih punya ilmu lain yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa masih hidup? Padahal kepalanya sudah kau pantek dengan kayu. Dugaanmu tidak meleset. Kalau tadi tangannya tidak aku betot lepas, segala ilmu kesaktian yang dimilikinya pasti akan dipergunakannya kembali untuk menyerangmu. Kecuali ada yang menolongnya mencabut batang kayu itu dari kepalanya, maka umurnya hanya sepanjang 100 hari dari sekarang. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, kata Pendekar Dosa Tua pula. Sekarang, apa masih ada yang lain yang hendak kau tanyakan padaku? Tidak, jawab Wiro cepat. Dia menjawab begitu agar si gadis lekas-lekas meninggalkan tempat itu. Tapi dia justru kecele. Si gadis rapikan sanggulnya yang bagus. Waktu di Pulau Merah tempo hari, kau pernah berkata soal bercumbu-cumbuan antara kau dan aku. Bisa dibicarakan nanti. Apa yang kau maksud dengan nanti itu sudah bisa kutagih sekarang? Wiro mendadak saja merasa tengkuknya menjadi dingin. Benar apa yang diperingatkan Raja Obat tempo hari. Saat itu aku bicara ngaco. Kini dia bertanya lagi. Apa yang membuat mulutmu menjadi gagu? Pendekar Dosa Tua. Begini. Wiro jadi gugup dan garuk-garuk kepala. Terus terang aku mengagumi kecantikanmu. Nah. Berarti harapanku akan terkabul. Ujar si gadis pula. Dia melangkah mendekati. Tunggu dulu, ujar Wiro cepat. Maksudku bukan begitu. Aku masih banyak urusan besar. Semua menyangkut nyawaku dan masa depan rimba persilatan. Kalau belum apa-apa aku melakukan sesuatu yang tidak betul, aku bisa kualat. Siapa bilang? Kita melakukannya dalam zona suka sama suka. Betul kan? Dengar sobatku cantik, kata Wiro yang mulai merinding. Aku ini cuma seorang pendekar rendah. Kau seorang tokoh dunia persilatan yang harus kuhormati. Mana mungkin aku bisa menjadi pasanganmu? Bagaimana kalau aku carikan seorang tokoh yang sama tingkat kehebatannya dengan dirimu? Si gadis tertawa panjang. Sejak kapan kau jadi mak comblang tukang menjodohkan orang? Percayalah, aku punya banyak teman dan kenalan para dedengkot dunia persilatan. Salah satu di antara mereka pasti ada yang menyukaimu. Aku tidak janji mau-mauan dengan mereka, tapi aku ingin tahu. Coba kau sebutkan siapa saja tua bangka yang kau maksudkan itu. Ada si Raja Penidur. Si gadis tertawa cekikikan. Manusia sebesar gajah itu dalam setahun belum tentu dia satu kali melek. Duduk saja dia sulit, bagaimana mau bersuka-suka denganku? Mengenai si Raja Penidur, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Siluman Teluk Gonggo. Jangan khawatir, masih ada yang lain. Pernah dengar nama tua gila dari Andalas? Orang gila berjuluk pendekar gila patah hati itu. Dia memang orang hebat, tapi apa enaknya bercumbuan dengan orang gila? Mengenai tua gila dapat dibaca dalam serial Wiro Sableng berjudul Banjir Darah di Tambul Tulang.
Bagaimana dengan tokoh aneh berjuluk kakek segala tahu? Ujar Wiro pula. Bisa sengsara aku berteman dengan dia. Mencarinya sesulit kutu dalam comberan. Kalau dengan dewa ketawa bagaimana? Wiro mencoba lagi. Si gadis mesem-mesem. Yang satu itu potongannya memang masih keren. Tapi sayang, aku punya dugaan kuat sarafnya ada yang putus. Buang hajat besar saja dia masih bisa tertawa-tawa macam orang sinting. Dewa ketawa adalah paman sekaligus guru Bujang Gila Tapak Sakti. Harap baca serial Wiro Sableng berjudul Bujang Gila Tapak Sakti. Dia punya saudara berjuluk Dewa Sedih. Lebih celaka lagi. Apa enaknya berhubungan dengan orang-orang yang pagi sore siang matanya terskompol alias nangis terus-terusan? Wiro garu-garu kepala. Bagaimana kalau dengan iblis pemabuk? Wah, berat urusannya. Dia lebih senang memegang pantat botol daripada Si gadis tertawa cekikikan sampai keluar air matanya. Mau tak mau, murid Sinto Gendeng jadi ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sudah tidak ada lagi teman atau kenalanmu yang hendak kau jodohkan dengan diriku? Si gadis bertanya seolah menantang. Murid Sinto Gendeng kembali garu-garu kepala. Kau sudah bertemu dengan Raja Obat. Kau tidak suka padanya? Siapa lagi dia? Wiro berusaha mengingat-ingat. Hei, kau pernah dengar nama besar seorang dedengkot persilatan berjuluk Dewa Tua? Gadis di hadapan Wiro tertegun dan menatap lekat-lekat di wajah sang pendekar. Wiro melihat sesaat wajahnya yang cantik berubah ke bentuk aslinya, yakni para seorang nenek yang tertutup dalam tebal mendok. Hanya sesaat, di lain kejap kembali wajah itu bentuk palsunya, yakni wajah cantik gadis jelita. Apa yang terjadi dengan tua bangka ini? Apa yang ada dalam benaknya? Dia seperti menerawang ke masa lalu, kata Wiro dalam hati. Pendekar 212, kata gadis yang suaranya perlahan berusaha bernada rawan. Apakah dia masih hidup? Dewa Tua? Tentu saja dia masih hidup, masih bernapas. Masakan aku mau memperkenalkan dirimu dengan orang yang sudah ada dalam kubur? Belum selang beberapa lama aku bertemu dengan dia. Rupanya usulanku kali ini tepat kena batunya. Berkenan dengan hatimu. Kau suka padanya? Paling tidak pernah mengenalnya. Atau mungkin juga dulu pernah bercinta. Diam! Teriak si gadis menggeledek mukanya tampak merah mengelam. Wiro sampai tersurut 2 langkah dibentak seperti itu. Harap maafkan kalau aku kesalahan bicara. Tapi aku kenal betul orang tua satu ini. Dia sudah seperti kakekku sendiri. Aku banyak berhutang budi dan bahkan berhutang nyawa padanya. Aku bukan tidak suka pada ucapanmu, tapi si gadis menarik nafas panjang. Wiro semakin syak bahwa orang yang di hadapannya itu pernah kenal dengan Dewa Tua, bahkan pernah menjalin hubungan di masa lalu. Lalu murid Sinto Gendeng melihat sepasang mata si gadis berkaca-kaca. Dulu waktu di Pulau Batu Merah dia menangis karena saudara kembarnya dibunuh orang. Sekarang lagi-lagi kulihat dia menangis. Apa ada lagi saudara kembarnya yang dibunuh orang? Rasa hibah yang hendak muncul di hati pendekar 212 membuat pemuda ini mengeluarkan sehelai sapu tangan dan menyerahkannya pada si gadis. Terima kasih, kata si gadis sambil menerima sapu tangan itu, lalu menyusut wajahnya yang menyeka air matanya. Puluhan tahun lalu aku menyerap kabar Dewa Tua tewas dalam satu bentrokan besar dengan 6 tokoh silat golongan hitam. Bagaimana aku bisa percaya ucapanmu yang mengatakan dia masih hidup? Masakan aku berdusta pada orang sebaikmu, kata Wiro pula. Atau kau ingin aku bersumpah? Si gadis menatap dalam-dalam ke mata Wiro. Aku percaya padamu, katanya sambil memegang lengan pendekar 212. Mungkin sengaja ada yang menebar kabar palsu. Kalau itu terjadi puluhan tahun lalu, aku masih belum lahir. Memangnya antara kau... Dengar Wiro, kalau kau ketemu dengan si Suralesmono itu, katakan lagi padanya, mulai matahari terbit hari 10 bulan 10, aku akan menunggunya di Pangandaran. Suralesmono? Siapa Suralesmono? Wiro bertanya terheran-heran. Kau tidak mengenal si kakek itu rupanya. Suralesmono adalah nama sebenarnya Dewa Tua. Wiro keluarkan suruhan tertahan. Jika begitu pesanmu, aku akan berusaha menaatinya. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Aku berterima kasih atas kebaikanmu, kata si gadis pula. Lalu sepasang matanya memandang tajam ke dada pendekar 212 Wiro Sableng jadi berdebar. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah gadis itu mengetahui apa yang ada tersembunyi di balik pakaiannya? Pendekar 212, mulai hari ini kemanapun pergi, berlaku hati-hatilah. Apa maksudmu? Wiro pura-pura bertanya. Maksudku bukan cuma nyawamu yang harus kau selamatkan, tapi belasan, bahkan puluhan nyawa orang-orang persilatan tergantung di atas keselamatan dirimu. Dia tahu. Pasti dia sudah melihat. Dan pasti dia sudah tahu aku telah memiliki kitab itu, kata Wiro. Dan dia tidak dapat menyembunyikan perubahan wajahnya. Selagi pendekar 112 terperangah begitu rupa, tiba-tiba satu kecupan mendarap di bibirnya. Hai! Teriak murid Sinto Gendeng seraya meraba bibirnya dengan ujung jari. Perempuan brengsek. Lagi-lagi aku kecolongan. Gila. Gerakannya seperti waktu di Pulau Batu. Mendahului hampir tak terlihat. Tahu-tahu ciumannya sudah mendarat. Sambil menggaruk-garuk kepala, murid Sinto Gendeng menarik nafas panjang berulang kali. Masih untung dia menciumku dalam wujud seorang gadis cantik. Kalau seperti dulu dalam wujud nenek-nenek puah. Nenek-nenek. Puah. Sial sekali nasibku.
Wiro memandang ke arah lenyapnya si gadis. Tapi satu hal aku ketahui, dia tidak menginginkan kitab sakti ini. Dia tidak bermaksud jahat padaku. Rumah kayu di puncak bukit berada dalam keadaan gelap. Si gadis segera menyalakan sebuah lampu minyak hingga bangunan yang tidak seberapa besar itu kini menjadi terang. Di satu hanya terdapat sebuah perabotan berupa sebuah kursi kayu, tempat tidur beraraskan jerami kering, dan sebuah meja di atas mana terletak sebuah kendi berikut 2 cangkir dari tanah. Karena cuaca di bukit itu selalu diselumuti kesejukan dan tidak berdebu, maka bagian dalam bangunan kayu termasuk semua perabotan yang ada berada dalam keadaan bersih. Si gadis menuangkan air bening dari kendi ke dalam 2 cangkir. Dia meneguk habis air dalam cangkir pertama lalu menyerahkan cangkir satunya pada Raja Obat seraya berkata, "Orang tua, kau tentu sangat letih. Sebaiknya kau segera tidur saja." Saat itu sekujur tubuh Raja Obat alias Pangeran Soma memang tak karuan sasa saking letihnya. Namun mengingat di situ cuma ada satu tempat tidur, walaupun dia sudah tua renta, tetap saja dia merasa bagi seorang laki-laki yang harus mendahulukan pihak perempuan. Tubuhku memang letih, namun kelihatan batinku melebihi segala-galanya. Aku akan bersemedi dulu di serambi rumah. Kau tidur saja. Kau saja yang tidur. Si gadis tersenyum mendengar ucapan Raja Obat. Orang tua berkata, yang muda jangan sekali-sekali berlaku tidak hormat terhadap yang lebih tua. Jadi dengan kata lain, kau lebih pantas tidur di atas ranjang rame itu. Aku bisa mencari tempat lain. Di kursi pun aku bisa tidur. Raja Obat geleng-gelengkan kepala. Selama ini aku banyak mendengar tentang kehebatan gadis-gadis pesilat. Tidak disangka hari ini aku akan bertemu dengan salah satu di antaranya. Anak gadis, kalau boleh aku bertanya, siapa namamu? Apakah kau tinggal menyendiri di tempat ini? Lalu makam siapa yang kau tangisi malam tadi? Pertanyaanmu banyak amat, orang tua. Biarlah aku berlaku lancang sedikit dan menanyaimu lebih dahulu. Kau bilang kau mencari makam ibumu. Melihat usiamu yang sudah lanjut, pasti ibumu telah berpulang belasan tahun lalu. Tidak heran kalau kau sulit mencari makamnya di perkuburan yang tiada perpelihara itu. Tapi bagaimana kejadiannya sampai kau sendiri tidak tahu di mana pastinya letak makam ibumu? Pertanyaan gadis ini tak mungkin kujawab. Atau apakah sudah saatnya aku berterus terang? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Raja Obat berkata, "Seperti aku katakan waktu perkuburan tadi, aku hanyalah seorang tua yang malang. Banyak manusia malang di atas dunia ini, bahkan yang jauh lebih malang dariku ataupun darimu. Kau bilang tidak punya istri. Apa kau seorang pemuka agama atau apa? Sulit bagiku membayangkan cara dan jalan hidupmu. Bahasamu halus dan kau keturunan dingrat atau bangsawan. Sikapmu di perjalanan tadi menunjukkan kau pernah berada di sekitar daerah ini. Tapi banyak lupanya. Mengapa kau tidak menerangkan siapa dirimu sebenarnya, orang tua?" Gadis ini bukan saja bermata tajam, tapi berotak cerdik, membatin Raja Obat. "Apakah aku berterus terang saja mengatakan siapa diriku? Bagaimana mungkin? Usianya saja paling tidak 1/5 usiaku. Mana dia tahu segala kejadian terjadi puluhan tahun silam?" Orang tua itu menjadi bimbang. Si gadis menarik nafas dalam. Rambutnya yang bagus dipanjang dilepas ke bahu hingga wajahnya kelihatan tambah cantik. "Kalau kau tidak memberitahu siapa dirimu, aku tidak memaksa. Biar aku menerangkan siapa adanya diriku sendiri. Aku dilahirkan sekitar 19 tahun lalu di satu desa di timur kota gede. Ketika aku dilahirkan, kedua orang tuaku sudah tiada. Menurut paman, mereka menjadi korban keganasan penyakit sampar yang berjangkit pada masa itu. Paman memeliharaku dan memberi aku nama Andini. Aku dibesarkan tanpa saudara, tanpa teman bermain, tanpa kasih sayang sama sekali. Sepertimu, pamanku tidak punya istri. Beliau lebih banyak mengabdikan diri sebagai prajurit kerajaan. 4 tahun lalu beliau tewas ketika menumpas sekelompok pemberontak di kaki Gunung Merapi." Andini hentikan penuturannya sejenak. Kedua matanya dipejamkan. Raja Obat melihat betapa cantik, jelita dan anggunnya wajah wanita gadis itu. Kemudian dilihatnya bahu Andini bergonjang-gonjang. Tanda dia berusaha menahan diri agar tidak sesungguhkan. Agaknya musibah kematian pamannya merupakan cobaan paling berat baginya. Ketika kedua matanya dibuka, kelihatan mata itu berkaca-kaca. Lalu gadis itu menurunkan, "Sewaktu usiaku mencapai 16 tahun, aku berkenalan dengan seorang pemuda, namanya Handoko. Dari perkenalan biasa, lama-lama hubungan kami berubah menjadi jalinan cinta. Ketika kami tidak bisa lagi dipisahkan, baru aku ketahui bahwa Handoko adalah putra seorang pejabat tinggi pembantu sultan. Dia putra seorang temenggung bernama Caroko Sinduwinoto." "Kau beruntung sekali kalau begitu," kata Raja Obat. Si gadis menggeleng, air matanya bercucuran. "Jauh dari beruntung, malah malapetaka yang datang. Sang Tumenggung marah besar ketika aku mengetahui hubungan putra tunggalnya dengan diriku yang hanya rakyat jelata dan tidak tahu asal usul. Tak punya orang tua, tak punya siapa-siapa. Dia memerintahkan Handoko memutuskan hubungan.
Tapi kami telah terlanjur jauh dalam bercinta. Kekasihku nekat, walaupun ada ancaman dia akan diusir dan tidak diakui sebagai anak lagi, dia nekat. Ayahnya berusaha membujuk akan memintakan satu jabatan tinggi pada sultan bagi putranya itu. Mungkin jabatan adipati, asalkan Handoko memutuskan hubungan dengan diriku. Lalu segera melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis turunan Ningrat pilihan kedua orang tuanya. Handoko menolak, dia memilih yang terburuk. Satu malam sekitar 1 minggu yang lalu, dia lenyap meninggalkan gedung kepatihannya. Seorang kepercayaannya memberitahu bahwa 2 hari di muka ini dia akan menemuiku di rumah kayu ini. Tapi kemarin pagi dia ditemukan jadi mayat di hutan Watu Ireng. Lehernya hampir putus akibat gorokan senjata tajam. Tumenggung Sinduwinoto yang sudah tidak mau tahu terhadap putranya itu bahkan sampai-sampai tega tidak mau mengurus jenazahnya. Beberapa orang kawan dan keluarga dekatnya lalu menguburkannya di sini. Aku dengar ibunya saat ini sedang sakit keras. Lalu ada kabar lain mengatakan bahwa mungkin jenazah Handoko akan dipindahkan ke makam yang lebih pantas di samping kawasan makam istana. Aku sangat sedih mendengar nasib riwayatmu. Tapi kau masih muda, masa depanmu masih menunggu. Masa depanku sudah dibawa Handoko ke dalam kuburnya, kata Andini pula, dan kini gadis itu tidak dapat menahan sesunggukannya. Dia menangis sambil duduk di kursi dan memedamkan wajahnya di balik sepasang telapak tangan. Raja Obat melangkah mendekatinya dan membelai rambut si gadis itu. Aku tahu kau seorang gadis tabah. Kau harus kuat menghadapi cobaan-cobaan besar itu, Andini. Aku akan berusaha, tapi mampukah aku menghadapinya seorang diri? Aku merasa diriku seolah-olah dalam bahaya. Kau akan mampu, pasti mampu, kata Raja Obat pula sambil terus membelai rambut si gadis. Perlahan-lahan Andini angkat kepalanya. Kedua tangannya digulungkannya ke pinggang Raja Obat. Orang tua itu dipeluknya erat-erat. Jika kau tidak keberatan, aku akan menganggap dirimu sebagai pengganti semua orang yang kukasihi itu. Ayahku, ibuku, paman Handoko. Terharu oleh cerita nasib diri gadis cantik itu, dan mulut Raja Obat lantas saja meluncur kata-kata mengenai dirinya. 100 tahun hidup tanpa mengenal ayah maupun ibu, apalagi yang dinamakan kasih sayang dari kedua orang tua. Karena tidak punya saudara, dia tidak mengenal kasih mengasihi antar sesama saudara. Karena hidup dikucilkan, dirinya tidak mengenal kebahagiaan hidup berteman. Masa kecilnya hanya merupakan lembaran hitam. Lalu karena hidup membujang seumur-umur dan tidak pula mengenal kebahagiaan sebagai seorang suami, seorang ayah, apalagi yang dinamakan kekasih, dia buta sama sekali. Semua itu kini bercampur aduk menjadi satu, membuat dadanya sesak dan tenggorokannya turun naik. Perlahan-lahan sepasang matanya tampak berkaca-kaca. Siapa diriku tidak banyak ku ketahui, kata Raja Obat pada akhir penuturannya. Dia tetap merahasiakan jati dirinya sebagai seorang pangeran. Orang-orang memanggilku Soma. Aku tidak ingat siapa yang memberi nama itu. Andini angkat kepalanya. Siapapun dirimu bagiku, kau adalah orang gagah yang telah menempuh kehidupan sulit dengan segala ketabahan. Setelah tahu namamu, aku tidak akan memanggilmu lagi dengan sebutan orang tua atau kakek. Bolehkah aku memanggilmu Paman Soma? Raja Obat tersenyum dan kerawanan wajahnya. Melihat kepada umur, kau pantas menjadi cucuku. Si gadis merenggut dan menyentakkan tangan Raja Obat. Aku tidak suka panggilan itu. Biar kau marah, aku akan memanggilmu Paman Soma. Dan aku tidak suka melihat lelaki menangis. Pangeran Soma semakin lebar tawanya. Tangannya yang membelai kepala turun memegang bahu Andini. Lalu dia berkata, kau anak baik. Malam ini aku tidak mampu menyediakan Aku tidak seperti yang kau katakan itu. Malam ini aku tidak mampu menyediakan makanan apa-apa untukmu. Kau tentu lapar. Aku sudah biasa hidup dengan perut kosong selama berhari-hari, jawab Raja Obat. Nah, apa kataku? Bukankah itu menunjukkan kau seorang hebat? Kata si gadis pula seraya melirik ke arah bungkusan milik Raja Obat yang tergeletak di ujung tempat tidur. Dia berdiri dari kursi lalu mengambil bungkusan itu. Si orang tua memperhatikan. Ternyata Handini hanya memindahkan bungkusan dari kaki tempat tidur kayu ke bagian kepala. Paman Soma, kau pasti lelah. Pagi-pagi sekali aku akan membangunkan dirimu dan kita bicara lagi mengenai riwayat kita masing-masing. Bukan aku, tapi kaulah yang beristirahat. Seperti kataku tadi, aku akan bersemedi di luar sana. Andini tertawa. Tangannya digelungkan ke pinggang Raja Obat. Lalu sekali dorong saja, maka rebahlah orang tua itu di atas ranjang beralaskan jerami kering. Hai, apa yang hendak kau lakukan? Tanya Raja Obat. Sesaat si gadis masih terus tertawa. Kemudian dia berkata, aku yang muda harus mengalah pada kau yang lebih tua, dan kuhormati, tidur sajalah. Pejamkan matamu, aku akan memijik kakimu, punggungmu dan kepala agar kau lekas pulas. Tidak usah, tidak perlu. Jangan Andini. Bagaimanapun orang tua itu menolak, namun si gadis terus saja melakukan apa yang dikatakannya. Kedua tangannya dengan cekatan memijat kaki Raja Obat, mula-mula betis kanan. Ketika naik ke lutut, orang tua ini menggeliat kegelian. Tapi tubuhnya di sebelah bawah tidak bisa digerakkan karena saat itu Andini sudah menduduki sepasang kakinya terus memijiti di punggungnya. Seumur hidupnya orang tua itu tidak pernah dipijiti orang. Juga tidak pernah ada tangan perempuan yang pernah menyentuh auratnya. Kini diperlakukan seperti itu dalam kegeliannya. Bagaimanapun juga ada hawa aneh menjalari sekujur tubuh sang pangeran. Apalagi yang memijat tubuh adalah seorang gadis berwajah begitu cantik, memiliki kulit dan potongan tubuh bagus. Sampai-sampai Raja Obat berulang kali beristighfar menjumu nama Tuhan dalam hatinya. Karena tengkuknya mendadak merinding dan rasa takut mulai menjalani dirinya. Andini, cukup. Aku sudah tidak letih lagi. Kau boleh pergi. Aku sudah bisa tidur.
Berkata Raja Obat. "Tenang dan diam sajalah Paman Soma. Kalau kau mau tidur, silahkan saja tidurlah. Ngorok dengan keras," jawab si gadis. Tangannya menyelinap ke balik jubah si orang tua. Lelaki ini yang berusia 100 tahun yang terbaring melungkup itu dilaksana disengat kala jengking. Darahnya mendadak panas dan mengalir lebih cepat. Tubuhnya membara seperti dipanggang. Denyut jantungnya menggelegar. "Andini, apa yang kau lakukan terhadapku?" Suara Raja Obat tenggelam dalam desau nafasnya sendiri. Dia segera membalikkan tubuh, sepasang matanya membelalak. Dia tidak tahu kapan gadis itu menanggalkan pakaiannya. Dilihatnya, saat itu tubuh Andini tidak tertutup sehelai benang pun. Orang tua itu cepat tutupkan kedua matanya sementara getaran aneh yang tak pernah didalaminya sebelumnya semakin menjadi-jadi. Ternyata, walau matanya terpejam, namun Raja Obat seolah melihat sosok Andini lebih jelas. Tak ada jalan lain, dia harus melepaskan diri secara paksa. Raja Obat bergerak bangkit, namun di sebelah atas tubuh polos si gadis menekan dan mendorongnya. Di telinganya terdengar suatu bisikan disertai hembusan nafas harum. "Paman Soma, jangan takut. Aku tidak akan mencelakai dirimu. Malam ini adalah malam bahagia kita berdua. Kau adalah kekasihku. Aku adalah kekasihmu. Tidakkah kau ingin merasakan nikmatnya bercinta?" Pada saat perhatian dan pikiran seseorang tertuju penuh pada sesuatu, selalu ada kemungkinan dia akan bertindak kurang waspada terhadap hal-hal lain di sekitarnya. Hal ini disadari sekali oleh murid Sintu Gendeng. Setelah meninggalkan Pulau Batu Merah di pantai selatan tempo hari, baru saat itulah dia merasa tepat waktu dan aman untuk mengeluarkan kitab Putih Wasiat Dewa, guna membaca dan mendalam dan mempelajari isinya. Sejak kitab sakti itu berada di tangannya, dia merasakan satu ketenangan dalam dirinya. Namun di balik ketenangan itu, sikap waspada tak pernah dilupakannya. Cepat atau lambat, riwayat kitab itu akan diketahui orang-orang dalam maupun di luar rimba persilatan. Pada saat itu terjadi, maka dirinya akan menjadi orang buruan. Bahaya maut akan mengancam dari mana-mana. Karenanya, bahkan terhadap Raja Obat yang telah membantunya memberitahu dan mendapatkan kitab itu secara halus, dia tidak memberitahu bahwa kelak dia akan pergi ke tempat itu. Suatu tempat yang dianggapnya paling aman untuk menyelami dan mempelajari keseluruhan isi kitab tersebut. Bagaimanapun dia berhati-hati, ternyata dua orang telah muncul secara tidak terduga, yakni nenek sakti berjuluk Iblis Putih Ratu Pesolek dan makhluk pembawa bala. Aku harus mempelajari isi kitab sakti ini dengan cepat. Kalau perlu besok sebelum matahari terbit, aku harus mencari tempat yang lain yang lebih aman, kata Wiro dalam hati. Wiro duduk bersila di lantai gua dengan punggung menghadap ke dinding sebelah dalam. Di hadapannya ada sebuah lampu minyak. Nyala api lampu minyak tak bisa diam akibat hembusan angin malam yang datang dari mulut gua. Jika nyala api berhenti bergoyang, berarti ada sesuatu yang menutupi pintu gua. Sesuatu itu bisa saja binatang hutan, tapi bisa juga seseorang yang muncul untuk mendapatkan kitab sakti ini. Aku benar-benar harus berhati-hati. Saat itu, murid Sinto Gendeng masih mengenakan baju hitam pemberian Ratu Duyung dulu. Dari balik pakaian ini, dengan tangan agak gemetar dan degup jantung mengeras, dia keluarkan kitab Putih Wasiat Dewa. Sesaat kemudian, kitab itu diletakkannya di keningnya seraya berhatinya berucap, "Tuhan, hanya dengan kehendak dan ridho-Mu lah aku berhasil mendapatkan kitab ini. Karenanya hanya kepadamu aku meminta perlindungan agar diriku selamat dari segala mara bahaya selama kitab ini berada di tanganku. Semoga aku bisa berbakti pada dunia persilatan dan menegakkan kebenaran dan menghancurkan kejahatan." Perlahan-lahan, Wiro turunkan kitab yang terbuat dari daun lontar itu, lalu diletakkannya di atas pangkuannya. Sesaat dia memperhatikan nyala api dalam lampu minyak. Api lampu minyak seperti tadi masih bergoyang-goyang oleh tiupan angin. Wiro mengusap lambat permukaan kulit dengan dibuka, di mana tertera tulisan besar aksara Jawa kuno berbunyi Kitab Putih Wasiat Dewa. Kulit lontar dibukanya, terpampang kini di hadapannya halaman pertama. Melihat apa yang tertulis di halaman pertama, pikiran Wiro melayang pada kejadian beberapa waktu lalu ketika dia secara aneh masuk ke dalam alam gaib di masa lampau. Dia seolah-olah berada di masa silam itu, menjadi bagian dari waktu lampau dan segala apa yang terjadi, termasuk melihat kitab Putih Wasiat Dewa itu. Secara aneh, dia memiliki kemampuan mengingat hampir setiap barisan rangkaian kalimat di beberapa halaman kitab. Walau demikian, dengan suara perlahan dia merasa perlu mengulang dan membaca lagi yang tersurat dalam halaman pertama itu. Bila mana datang kebenaran, maka meraunglah para iblis pembawa kejahatan. Kejahatan mungkin yang bisa berjaya, tapi pada saat kebenaran dan keadilan muncul, tak ada satu kekuatan lain yang mampu membendungnya. Kejahatan akan membakar dan merusak laksana api, tetapi api itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan dahsyat yang diarahkan para dewa untuk membakar mereka. Bila mana api memusnahkan mereka, maka penyesalan tiada berguna. Wiro membalik halaman kedua. Di sini di dalam sebuah lingkaran putih tertera gambar kepala seekor harimau putih. Datuk Robot Mata Ijo. Desis Wiro. Baru saja dia menyebut nama itu, tiba-tiba entah dari mana di kejauhan menggema suara auman harimau. Saat yang bersamaan dari sepasang mata harimau pada gambar di halaman kedua kitab Putih Wasiat Dewa itu melesat kedua dua larik cahaya hijau menyilaukan. Wiro merasa kepalanya seolah tanggal dari persendian dan mencelat lepas. Dua matanya panas dan pandangannya menjadi gelap, dan walau saat itu dalam keadaan menyalang. "Celaka, apa yang terjadi dengan diriku? Aku mendadak buta," ujar Wiro. Sepasang matanya digosok berulang kali. Semakin digosok, semakin panas kedua matanya, semakin menghitam pandangannya. "Waduh, matilah aku!" Keluh pendekar 212. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara alunan seruling, lembut dan sangat menawan. Selembut terdengarnya suara itu,
Selembut itu pula rasa panas dan pandangannya gelap yang dialami Wiro menjadi sirap ketika keadaannya pulih kembali dan dia dapat melihat segala sesuatu seperti tadi. Bahkan kini lebih jelas seolah di dalam gua itu bukan cuma ada satu lampu minyak, tapi belasan banyaknya. Tuhan, mujizat apa? Atau apakah yang barusan aku alami ini? Ujar Wiro, lalu diusapnya kitab putih wasiat dewa di pangkuannya. Kembali sepasang matanya berbenturan dengan dua mata hijau gambar harimau putih dan di dalam pada daun lontar halaman kedua kitab putih wasiat dewa. Saat itulah ada suara terngiang di telinganya. Semula disangkanya suara raja obat yang memang mempunyai kesaktian mengirimkan suara dari jarak jauh. Namun setelah didengarnya baik-baik, dia segera maklum suara mengiang itu adalah suara Datuk Rauh Basalwang Ame, orang tua yang muncul berbentuk dari kabut atau asap putih. Anak muda bernama Wiro Sableng, terlahir bernama Wira Saksana, bergelar pendekar kapak maut naga gedi 212. Ketahuilah, waktu berada di Pulau Batu Merah dulu, kau telah menerima ilmu kesaktian bernama Pukulan Harimau Dewa. Baru saja kau telah mendapatkan ilmu kedua yang terkandung dalam kitab putih wasiat dewa bernama Sepasang Pedang Dewa. Bila mana keselamatanmu terancam dalam menghadapi senjata lawan yang tak dapat kau hancurkan, kau hanya tinggal menyebut nama ilmu itu, maka dari matamu akan melesat keluar dua larik sinar hijau laksana sepasang pedang yang luar biasa tajamnya dan seperti kilat sambarannya. Namun karena ilmu kesaktian ini sangat berbahaya, maka penggunaannya sangat terbatas dalam waktu 360 hari. Kau hanya boleh mengeluarkannya sebanyak 2 kali. Ingat, hanya 2 kali. Suara yang mengiang lenyap dari pendengaran dan pendekar 212. Untuk beberapa lamanya pemuda dari Gunung Gede itu duduk terpana dengan mulut ternganga. Lalu dia ingat, dia harus berbuat dan melakukan sesuatu. Cepat Wiro membungkuk seraya berkata, Datuk Rauh Basalwang Ame, aku sangat berterima kasih padamu. Tidak ada jawaban. Perlahan-lahan Wiro luruskan lalu mendongak ke atas gua seraya berkata, Tuhan, sungguh maha besar berkahmu atas diriku. Aku akan menjaga semua kepandaian yang diberikan kepadaku. Api lampu minyak terus bergoyang. Wiro menatap halaman kedua kitab putih wasiat dewa. Di bawah gambar harimau dan lingkaran putih tertera tulisan berbunyi, putih lambang kesucian dan kebenaran, harimau lambang keberanian dan kejantanan. Barang siapa berjodoh dengan kitab ini, maka kemanapun dia pergi, harimau itu akan menjadi kekuatan, menjaga dirinya dari segala musuh ilmu hitam dan iblis jahat. Wiro terus membalik halaman berikutnya. Di halaman ketiga seperti yang pernah dilihatnya dalam alam arus waktu masa lampau, di situ termuat apa yang disebut 8 sabda dewa yang secara aneh satu persatu sanggup diingatnya walau hanya dibaca dalam mimpi. 8 sabda dewa, barang siapa berjodoh dengan kitab wasiat sakti dan mampu mempelajari yang tersurat maupun yang tersirat, menguasai yang lahir dan yang batin, maka hendaklah dia mencamkan apa-apa yang telah disabdakan. 8 sabda dewa adalah 8 jalur keselamatan: tanah, air, api, udara, bulan, matahari, kayu, dan batu. Rangkaian tulisan 8 sabda dewa ini menghabiskan 2 halaman sendiri. Hingga kini Wiro akan sampai ke halaman kelima. Murid Sintoganda lantas ingat, waktu berada dalam arus waktu masa lampau, dia melihat bagaimana Kanjeng Sri Ageng Musalamat tidak mampu menggerakkan tangan untuk membalik halaman kelima. Pada waktu itu muncul Datuk Rauh Basalwang Ame memberitahu bahwa dia tidak berjodoh dengan kitab sakti itu. Karenanya dia tidak diperkenankan membuka halaman berikutnya, yakni halaman kelima. Bagaimana dengan diriku? Pertanyaan itu muncul di hati pendekar 212 Wiro Sableng. Apakah aku mampu membalikkan halaman keempat ini dan melihat ke halaman kelima? Dadanya berdebar, jari-jari tangannya bergetar ketika digerakkan untuk membalik halaman keempat. Hampir halaman kelima tersingkap, tiba-tiba kembali terdengar suara auman harimau yang menggetarkan gua batu di lereng gunung merbabu itu. Menyusul tiupan saluang, sesaat Wiro jadi terkesigap. Apakah ini satu pertanda bahwa dia pun tidak akan mendapat perkenaan melihat halaman kelima? Pendekar 212 menatap ke depan dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Datuk Rauh Basalwang Ame dan harimau putihnya akan muncul saat ini? Namun tidak ada kabut atau asap putih muncul di tempat itu. Wiro teruskan membalik halaman keempat. Halaman kelima, kitab putih wasiat dewa kini terpampang di depan mata pendekar 212. Ternyata di situ hanya ada serangkaian kalimat berbunyi, musuh umat manusia hanya 2. Pertama, yang datang dari luar. Kedua, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kalau 8 sabda dewa dipelajari, dimengerti dan diamalkan, niscaya manusia akan terlindungi dari segala mara bahaya. Mana ada jalan selamat kalau bukan jalannya Tuhan? Wiro mengulangi membaca 3 baris kalimat itu sampai beberapa kali. Dalam hati kembali dia melafal satu persatu 8 sabda dewa yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian dia kembali tundukkan kepala memperhatikan kitab yang ada di pangkuannya. Menurut apa yang dilihatnya, kitab itu hanya memiliki 2 halaman yang belum dibuka. Hanya tinggal 2 halaman. Desis Wiro, apakah semua inti ilmu kesaktian terpendam pada 2 halaman terakhir kitab ini? Pikir murid Sinto Gendeng selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara Datuk Rauh Basalwang Ame di telinganya. Anak muda, jangan ragu. Kitab yang ada padamu hanyalah alat pembimbing menuju satu kesaktian. Kesaktian itu sendiri adalah satu kekuatan gaib yang tidak satu manusia pun sanggup menjelaskan, karena semua datang dari Yang Maha Kuasa. Antara kitab itu sebagai benda nyala dan kesaktian sebagai gaib, ada satu sambung rasa yang hanya kau yang akan menguasainya, karena kaulah yang berjodoh dengan kitab itu.
Keraguan yang ada tadi memang sempat menyeruak di dalam hati pendekar Rusatudua serta Parta Sirna. Terima kasih Datuk Rauh Basalang Ameh, kata sang pendekar lalu dengan terang dibalikannya halaman kelima. Pada halaman keenam yang kini terpampang di depan matanya, Wiro melihat 6 lukisan orang tengah melakukan gerakan silat masing-masing. Lukisan diberi nomor mulai dari 1 sampai 6. Bagian halaman yang tersisa penuh dengan tulisan-tulisan kecil hingga untuk membacanya Wiro harus mengangsurkan kitab itu lebih dekat di lampu minyak yang ada di hadapannya. Dia lalu mulai membaca tulisan demi tulisan. Menyerang adalah awal kekuatan, sedang bertahan adalah akhir kekuatan ilmu silat. Dalam menghadapi musuh jahat, lebih dahulu bertindak adalah tindakan sempurna daripada bertahan menunggu datangnya bencana. Musuh pertama manusia adalah yang datang dari luar. Bila mana mereka datang, maka mereka akan menyerang dari 6 arah, yaitu depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan sebelah bawah. Sampai di sini, Wiro memperhatikan dengan seksama ke-6 lukisan dan masing-masing arah serangan yang disebut ke-6 lukisan ini menggambarkan 6 gerakan serangan menurut 6 arah yang disebut. Serangan dengan telapak tangan kanan terkembang, tidak mengepal. Tulisan selanjutnya mungkin ini nama-nama jurusnya. Wiro memperhatikan kelanjutan rangkaian tulisan yang telah dibacanya. 6 inti kekuatan dewa. Tangan dewa menghantam matahari. Tangan dewa menghantam batu karang. Tangan dewa menghantam rembulan. Tangan dewa menghantam air bah. Tangan dewa menghantam api. Tangan dewa menghantam tanah. Wiro jadi bergumam sendiri. Benar, ini 6 jurus serangannya. Namanya disesuaikan dengan 6 dari 8 unsur sabda dewa. Penampilan lukisan-lukisannya sederhana sekali, tapi seumur hidup baru kali ini aku melihat jurus-jurus begini aneh. Kuda-kuda sepasang kaki lain dari yang lain. Juga gerakan tangan terlihat janggal. Lalu mengapa setiap tangan kanan pada lukisan kelihatan lebih besar? Tidak mungkin pelukis kitab ini melakukan kesalahan. Pasti ini ada artinya. Wiro mencoba memecah arti telapak tangan kanan yang lebih besar dari tangan kiri itu, tapi tidak mampu mengartikannya. Akhirnya untuk beberapa lama dia hanya duduk untuk sambil memandangi telapak tangan kanannya yang sebentar-sebentar dikembangkan lalu dikembangkan lagi, dikepal lagi. Demikian berulang-ulang. Mungkin aku harus minta petunjuk dari Datuk Rauh Basalang Ameh. Tapi bagaimana caranya memanggil orang sakti dari alam gaib itu? Lagi pula sebaiknya biar aku pecahkan sendiri. Kalau semua minta petunjuk, bisa-bisa aku dikatakan tidak punya otak untuk berpikir. Murid Sintogan garuk kepala dengan tangan kiri. Matanya masih memandangi telapak tangan kanan yang terkembang. Sekonyong-konyong dia ingat, telapak tangan yang berkembang itu ditiup 1 kali. Serta-merta muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Inilah gambar kepala Datuk Rauh bermata hijau, binatang sakti peliharaan Datuk Rauh Basalang Ameh yang telah dikatakan sebagai sahabat yang akan melindungi Wiro. Aku mengerti sekarang. Membatin murid Sinto Gendeng. Dia mulai dapat memecahkan teka-teki dalam lukisan. Telapak tangan kanan yang terkembang dan lebih lebar melambangkan pukulan yang dilancarkan tidak dengan cara mengepal, tapi seolah mendorongkan telapak tangan. Lalu sebelum telapak tangan itu dipakai untuk menyerang, tentunya sudah ditiup lebih dahulu, diisi dengan kesaktian berlambang kepala harimau putih. Wiro menarik nafas lega. Agaknya kehebatan kitab putih wasiat dewa ini bersumber pada 6 jurus serangan yang disebut 6 inti kekuatan dewa itu. Namun apa yang ada dalam kitab itu tidak akan ada artinya jika dirinya tidak lebih dahulu menerima kekuatan dari 2 datuk berupa pukulan sakti yang dapat dilancarkan tanpa pengerahan tenaga dalam sama sekali. Berarti ada kanan antara benda mati, yakni sang kitab yang kini dimilikinya dengan dirinya sendiri selaku pemilik kitab. Ada kaitan antara yang nyala, yaitu petunjuk dalam kitab, dengan yang gaib, yakni kekuatan sakti yang kini tersimpan dalam tubuhnya. Cerdik sekali orang yang membuat kitab ini. Seseorang tidak akan menguasai ilmu yang ada dalam kitab tanpa memiliki lebih dahulu kesaktiannya. Kesaktian tidak ada artinya jika tidak mengikuti setiap petunjuk di dalam kitab. Pada saat itu, entah bagaimana Wiro lantas ingat akan kitab wasiat iblis yang kini berada di tangan Pangeran Matahari, yaitu musuh besarnya. Mau tidak mau dia jadi ingin tahu dan ingin membuktikan mana yang paling hebat di antara 2 kekuatan sakti yang mereka miliki. Cepat atau lambat saatnya akan datang. Tapi kapan? Di mana? Wiro bertanya dalam hati. Perlahan Wiro membalik halaman ke-6 hingga kini dia sampai pada halaman terakhir dari kitab putih wasiat dewa, yakni halaman ke-7. Pada halaman ini tertera tulisan, musuh manusia yang kedua adalah yang datang dari dalam, yaitu dirinya sendiri. Musuh ini lebih ganas dan lebih berbahaya dari musuh yang datang dari luar. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk, namun semuanya berpangkal pada lupa diri. Hanya manusia yang bertakwa dan kokoh iman yang sanggup lolos dari malapetaka ini. Renungkan 8 sabda dewa, minta tolong dan minta ampun hanya pada yang satu. Kitab luar biasa, kata pendekar Rusatudua sambil mengusap daun lontar pada halaman terakhir. Kitab putih wasiat dewa berulang kali. Tiba-tiba nyala api lampu minyak di hadapannya tidak bergoyang lagi. Ada yang datang. Sosok tubuh yang menutup mulut gua, menghalang tiupan angin. Pendekar Rusatudua cepat tutup kitab putih wasiat dewa dan memasukkannya ke balik baju hitamnya. Dia bangkit berdiri dan menyelinap di balik lekukan goa di dinding kiri. Matanya membelalak sewaktu kelihatan muncul di mulut gua adalah kepulan asap putih yang serta-merta membentuk sosok Datuk Rauh Basalang Ameh dan Datuk Rauh bermata hijau. Aneh.
Keduanya muncul tanpa didahului auman dan tiupan seruling, kata Wiro dalam hati. Tapi dia cepat-cepat keluar dari balik legukan dinding gua dan membungkuk menghormati kedatangan kedua makhluk dari alam gaib itu. Datu Roba Salang Ameh angkat tongkatnya memberi isyarat agar Wiro tidak meneruskan ucapannya. Kami datang hanya sesaat. Lekas tinggalkan gua ini. Di satu bukit yang terletak di sebelah timur Kota Gede ada sebuah rumah kayu. Raja Obat alias Pangeran Somah berada di situ. Dia berada dalam cengkraman bahaya besar. Kalau kau tidak lekas datang ke sana menolongnya, aku khawatir nyawanya tidak akan terselamatkan. Wiro masih terkejut mendengar kata-kata yang diucapkan, sementara Datu Rauba Solang Ame dan Datu Rauba Mata Hijau sudah lenyap dari hadapannya. Tanpa auman, tanpa tiupan saluang. Berkat ilmu menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung, begitu berada di kaki bukit sebelah timur Kota Gede, dia segera bisa menjajang di mana letaknya rumah kayu itu. Tubuhnya bergetar ketika samar-samar di dalam rumah kayu dia melihat sosok Raja Obat tergeletak nyaris tanpa pakaian dalam keadaan sekarat. Apa yang terjadi dengan orang tua itu? Pikir Wiro. Laksana terbang, dia lari menuju ke atas bukit. Begitu sampai di depan rumah kayu, pendekar 12 melabrak pintu dan melompat masuk. Sepasang kakinya Laksana dipantek di lantai rumah. Kedua matanya membelalak. Raja Obat tergeletak di atas ranjang beralaskan jerami tanpa pakaian. Jubah putih yang biasa dikenakannya berkerimuk di bawah perut.